Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di channel Miswari Korean Center. Semoga apa yang saya sharing di channel saya ini bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi generasi muda. Alhamdulillah ya, saya merasa sangat bersyukur dengan kehidupan saya sekarang ini. Tua bisa melihat anak-anak sejahtera. Saya masih bisa berkarya sesuai dengan apa yang saya suka aja gitu. Apa yang saya mau aja saya lakukan. Yang penting membahagiakan diri saya gitu. Saya bisa menjadi ketua umum Yayasan Korean Center, perkembangan Korean Center gitu. Itu bagi saya itu satu hal yang fantastis ya. Dulu saya nggak nyangka kalau saya bisa menggapai ini semua. Sekarang sudah ada di 8 cabang ya, di daerah-daerah besar lainnya. Tapi sebelumnya saya banyak sekali jatuh bangun dalam petualangan kehidupan saya. Pelajaran yang saya dapati, fokus pada bidang yang kita tekunin. Nah, jangan seperti saya dulu gitu. Saya tidak fokus dengan bidang yang saya tekunin. Jadinya saya banyak merugi. Dulu saya sudah punya salon. Saya sudah belajar pengembangan pribadi. Saya belajar jurnalistik dan sempat jadi wartawan. Saya ngurus Gua Walet. Itu gunung di itu loh, di Ketahun itu saya ngurus Gua Waletnya. Saya yang ngurus manajemennya, mitra saya yang nunggu di sana ya. Akhirnya tidak sesuai komitmen ya, udah ribut-ributan sampai ke pengadilan segala gitu. Nah, kemudian saya bisnis barang antik, bisnis yang saya tidak pahamin sedikit pun, membuat saya sampai terlilit utang. Waduh, pokoknya ini cerita seru deh. Lain kali saya akan bikin konten khusus bisnis barang antik. Ini sangat menarik karena banyak hal-hal yang di luar nalar manusia. Nanti akan saya ceritakan. Ini bikin saya bangkrut, hancur lebur berantakan ekonomi keluarga saya. Dan saya berambisi berpolitik. Saya masuk di Golkar gitu. Saya sibuk, saya membackup massa ya, menjalin jaringan di desa-desa. Wilayah saya Bengkulu Utara. Nah, itu pembinaan masyarakat itu membutuhkan biaya semua, modal, waktu, tenaga, pikiran ya. Bantu subscribe dulu ya gitu ya, like and comment. Baik, kita lanjut. Saya sangat berambisi untuk berpolitik. Nah, setelah saya begitu banyak waktu, uang, tenaga, energi saya habis di politik gitu ya. Nah, pada saat partai menentukan calon gitu, nah waktu kali pertama saya ditaruh di nomor yang paling ujung. Akhirnya saya nggak gol, tapi saya masih terima ya. Saya pikir ini pembelajaran untuk periode berikutnya. Saya akan ditaruh di nomor yang dekat gitu. Nah, ternyata pada periode berikutnya justru saya ditaruh jauh sekali pada urutan yang tidak bakal menang. Saat itu saya marah sekali. Saya datangin ketua Golkar itu waktu itu, Pak Sulaiman Effendi, dan beliau ini kalau sama keluarga kami udah kayak keluarga bener. Dia tuh sudah kayak bapak saya aja saya anggap. Saya marah. Saya bilang, Om tega bener ini. Nah, jadi dia bilang sama saya, Miss, Om kan pernah bilang
kamu itu punya potensi lain, potensi kamu itu tidak di politik kayak gitu, potensi kamu itu besar, kamu tekunin aja, kamu olah aja bidang kamu itu katanya, pengembangan SDM itu katanya, kamu mampu ini, kamu mampu itu katanya gitu, kamu yakinlah kamu akan sukses, kamu akan berhasil, dan kamu akan menjadi yang terbaik, yang profesional katanya. Tapi karena saat itu saya lagi ambisinya di politik gitu ya, saya marah besar aja, saya pulang, pokoknya saya marah bener, saya musuhin sendiri beliau gitu. Sampai saya tuh musuh sendiri aja. Beliau sih baik-baik aja sama saya, tapi saya nggak, lebaran saya nggak mau datang, ketemu saya nggak mau salam, pokoknya saya menghindar dari dia gitu. Saya sakit hati benar, tapi sesungguhnya di hati saya ini mengiyakan apa yang dia kata itu, kok kayaknya benar ya gitu. Kenapa saya ambisi begitu benar di politik gitu, sedangkan latar belakang saya nggak ada politik gitu. Dan akhirnya saya coba benar-benar fokus ya dengan bidang-bidang saya gitu. Kemudian saya pada saat itu juga anak saya selesai sarjana psikologinya gitu. Jadi kita mulai berkolaborasi ilmu gitu. Akhirnya kita bersinergi ilmu dan sepakatlah kita membuka Korean Center gitu. Nah, pada saat itu sebenarnya salon juga masih jalan, cuma saya merasakan kalau di salon saya sudah tidak tertantang lagi, karena salon tuh sudah kayak jamur di musim hujan ya gitu. Jadi saya bilang ya udah, adik saya yang ngurus salon gitu. Jadi kita fokus, dan anak saya bilang pokoknya mah kita harus fokus, lepasin semua itu cita-cita mama yang lain, lepaskan semua mimpi mama untuk jadi politikus katanya. Pokoknya sekarang kita tekunin, kalau mama ingin mengaplikasikan cita-cita mama untuk berbagi ke rakyat katanya, melalui yayasan kita bisa katanya. Jadi kita harus fokus, jangan lagi mama seperti selama ini katanya. Dan saya pun sudah pikir ya, sudah banyak sekali petualangan hidup saya yang banyak menjerumuskan, membuang waktu saya nggak karuan gitu. Dan akhirnya ya inilah yang jadinya gitu. Alhamdulillah ini yayasan saya pengembangan sumber daya manusia itu benar-benar pokoknya apa yang menjadi keinginan saya ada di sana gitu. Dan benar, dengan yayasan saya bisa berbuat banyak. Saya merasakan puas, apa yang menjadi keinginan saya bisa menyalurkan di yayasan saya, di kegiatan-kegiatan saya bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jauh rasanya batin saya jauh lebih tenang gitu, lebih bahagia. Kalau saya banding dulu, ya saya baru namanya berpolitik itu kadang-kadang kita begini, lawan politik kita begini gitu. Nah, kalau di kondisi saya sekarang, saya benar-benar nyaman. Saya merasa bersyukur benar sama almarhum Sulaiman Effendi. Kadang saya merasa seperti ya Allah Tuhan, kenapa dulu saya sampai begitu sama dia gitu. Ya, inilah jawaban dari semua pernyataan beliau gitu. Dan memang beliau adalah orang besar yang bisa melihat, mengarahkan orang lain kayak gitu. Iya, dia bekas wali kota, bekas bupati, ketua Golkar lama. Ya wajar aja dia otaknya sudah tahu kan potensi orang gitu. Nah, itulah sekilas sejarah hidup saya. Ya mungkin bisa diambil hikmah, diambil pelajaran bahwa hidup itu memang fokus,
apa yang mau kita kerjakan itu memang fokus gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak fokus, mencolok sana mencolok sini, ya akhirnya memang kita nggak dapat apa-apa. Yang kita dapat ya habis waktu aja. Baiklah, terima kasih sudah mau nonton video saya ini. Nanti saya akan berbagi pengalaman lain yang banyak mengisi petualangan hidup saya. Mudah-mudahan kisah hidup saya bisa memberikan inspirasi pada yang lain, terutama generasi-generasi muda. Jadi agar bisa memilah-milih yang mana yang bagus, yang mana yang tidak, dan anggaplah saya jadi mentor kehidupan Anda.